Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka aku cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa pemuda merupakan faktor dari kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, selama beberapa menit ke depan, saya, Hayatuha, dengan NIM 226022444023, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, akan memenuhi ujian akhir semester perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Nah, saya mengambil tema tentang bullying. Langsung saja, apa itu bullying? Bullying merupakan aksi kekerasan, merupakan bentuk kekerasan baik secara fisik, verbal, ataupun psikologis yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat menyerang. Nah, di sini bullying ini tersendiri biasanya terjadi di kalangan SD, kalangan SMP, ataupun kalangan SMA. Bahkan di kalangan mahasiswa pun masih ada perilaku bullying seperti ini. Lanjut saja. Nah, ada apa saja sih perilaku bullying ini? Nah, perilaku bullying ini ada fisik, verbal, psikologis. Nah, bullying fisik melibatkan tindakan agresif secara fisik seperti pukulan, tendangan, atau pemukulan. Bullying verbal melibatkan penggunaan kata-kata kasar, ejekan, atau ancaman. Sementara itu, bullying psikologis mencakup perilaku yang merugikan secara emosional seperti mengisolasi, mempermalukan, atau merendahkan harga diri seseorang. Bahkan sekarang, bullying ini bisa terjadi dimanapun, seperti di media sosial atau cyberbullying. Nah, ini terjadi ketika seseorang diserang, diintimidasi, atau dilecehkan secara online melalui platform seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, bahkan media sosial yang lainnya. Ini bisa melibatkan komentar merendahkan, menyebarkan informasi palsu, atau penggunaan gambar yang merendahkan. Cyberbullying dapat memiliki dampak serius pada kesejahteraan psikologis korban karena sulit melarikan diri dari tekanan tersebut dan dapat menyebar dengan cepat. Perlunya kesadaran dan tindakan pencegahan terhadap cyberbullying semakin mendesak di era digital ini. Nah, lanjut. Terus bagaimana sih kita yang nantinya pasti menjadi calon pendidik untuk menangani kasus tersebut? Nah, kita yang nantinya menjadi calon pendidik ini yang akan kita tangani kasus bullying ini termasuk cyberbullying perlu memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik dan dampak dari setiap bentuk cyberbullying. Beberapa langkah yang dapat diambil melibatkan yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini calon pendidik perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda bullying dan cara menanggapi dengan tepat. Yang kedua yaitu pembentukan lingkungan yang aman. Nah, di sini membangun budaya sekolah yang mendukung, inklusif, dan tidak toleran terhadap perilaku bullying. Ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh staf dan siswa. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Calon pendidik harus menciptakan lingkungan di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Berkomunikasi terbuka membantu mendeteksi dan menanggapi kasus bullying dengan lebih efektif. Selanjutnya, pelibatan orang tua. Nah, pelibatan orang tua dalam upaya pencegahan dan menanggulangi bullying. Kerjasama antar sekolah dan orang tua dapat membentuk front yang kuat untuk menanggulangi masalah ini. Terus, teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan ini memahami teknologi dan platform media sosial yang digunakan siswa adalah penting. Pendidik harus bisa mengidentifikasi dan menangani kasus cyberbullying dengan memanfaatkan sumber daya digital. Selanjutnya ada konseling dan dukungan psikologis.
yang menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban dan perilaku bullying. Membangun kepercayaan dengan siswa adalah kunci untuk membantu mereka melalui pengalaman sulit. Selanjutnya, kode etik dan hukuman. Nah, menegakkan kode etik sekolah yang melarang bullying dan memberlakukan konsekuensi yang sesuai. Hal ini perlu dilakukan dengan adil dan konsisten. Nah, dari semua itu, dengan kombinasi keterampilan yang barusan saya katakan, yaitu calon pendidik dapat memberikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Lanjut, dan bagaimana sikap atau langkah pihak sekolah ataupun keluarga dalam menanggulangi masalah tersebut? Nah, dalam pihak sekolah sendiri itu membentukkan kebijakan anti bullying, mengembangkan kebijakan sekolah yang jelas dan tegas terkait dengan bullying, termasuk prosedur penanganan dan konsekuensi bagi pelaku, seperti tadi juga ada. Selanjutnya, keluarga. Nah, dalam pihak keluarga sendiri membangun komunikasi yang terbuka. Nah, di dalam komunikasi ini akan membangun anak-anak untuk memahami pengalaman mereka di sekolah dan dunia online. Jadi tahu orang tua itu anak itu kenapa kok bisa seperti itu dan kenapa kok sering terjadi dia direndahkan sama teman-temannya, dilakukan bullying. Jika terjadi bullying ataupun bahkan yang lainnya, kita selalu meningkatkan komunikasi yang terbuka. Entah apapun itu, kita selalu berkomunikasi tentang anak dengan keluarga tersebut. Selanjutnya, terus bagaimana yang harus kita lakukan terhadap korban bullying? Nah, seorang korban bullying ini membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan sosial. Nah, dikutip dari Campion 2003, bentuk dukungan sosial adalah sebuah dukungan emosional berupa pemberian rasa kasih sayang, pemberian penghargaan yang dapat membangun korban bertindak positif, pemberian saran, dan juga informasi pendukung. Korban bullying juga membutuhkan dukungan sosial dari orang lain seperti dari keluarga, teman sebaya, sahabat, atau orang lain yang dapat membantu korban bullying. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan emosional dengan korban, intens melakukan komunikasi, selalu memberikan dorongan motivasi dan kepercayaan diri sehingga dapat kembali bersosialisasi dengan lingkungan sosial dan tidak mengalami trauma yang mendalam. Perilaku atau tindakan dukungan sosial membuat korban bullying tersebut cenderung akan membangun penilaian positif terhadap dirinya individu, termasuk akan lebih menerima dan menghargai dirinya sendiri sehingga mampu hidup mandiri dan bangkit dengan dikelilingi masyarakat secara harmonis. Jadi pada tema bullying ini cuma cukup seperti itu. Jadi kita entah apapun itu sebagai siswa SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa, jangan melakukan bullying karena bullying merugikan korban dan pelaku bullying. Nah, di sini saya mendapatkan referensi dari ini Perwitasari, Widian dan Fitria 2017, perilaku bullying pada siswa SMP. Dan yang kedua ada Kumala Rizky, Ayuwandari 1, Amanda Pascarini, Nidia, Fakultas Universitas 17 Agustus, Surabaya, Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian edukasi yang saya berikan tentang tema bullying pada kesempatan kali ini. Jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan karena masih proses belajar, yang mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.